Shalom semua warga kerajaan. Apa yang Tuhan mau dari kita? Dia memanggil kita supaya apa? Berbuah dan buahnya tinggal tetap. Fruitful disciples. Artinya bukan satu muridnya tapi banyak. Setiap orang memang tidak sama. Karena tidak semua orang jadi Billy Graham atau Reinhard Bonnke. Tetapi kita belajar dalam firman Tuhan ini, yaitu pertama-tama ada seorang murid yang bernama Ananias. Ada bad apple, ada good apple. Bad apple dalam Kisah Rasul 5, murid yang gagal. Karena apa? Dia adalah jemaat. Dan dia terpengaruh oleh perbuatan baik daripada Barnabas. Yang aslinya nama Yoses, ya, dari Pulau Siprus. Dia menjual sebidang tanah, diserahkan di kaki rasul-rasul, bukan di kantong rasul-rasul. Lalu dia ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan saudara. Dia juga jual. Tapi dia tahan sebagian dan ini tidak banyak orang tahu. Dusta itu bisa mematikan, ya. Dia berdusta bahwa dia berikan semuanya. Hai Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Bukankah semua masih dalam kuasamu? Kata Petrus, meninggal dunia. 3 jam kemudian istrinya juga datang dan akibatnya berat. Kalau kepala keluarga berbuat dosa, keluarganya ikut menanggung, saudara. Mengerikan. Sebab ketika itu dia juga berdusta. Memang benar sedemikian. Tetapi ada good apple, yaitu Ananias dalam Kisah Rasul 9. Ketika Saulus bertemu dengan Kristus, dalam apa terjadi? Blinded by the glory of God, matanya buta. Tetapi di situ ada seorang murid di Damaskus, saudaraku, bukan di Yerusalem. Seorang murid bernama Ananias. Dan ketika dia berdoa, Tuhan bicara dalam suatu penglihatan. Doa itu sering orang bilang didengar oleh Allah, diinstruksi oleh Allah. Jadi kita nunggu perintah. Dan dia memerintahkan, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Dan di situ ada seorang bernama Saulus. Dan kamu tumbangkan tangan atas dia, sebab dia adalah alat pilihan bagiku. Saudara, apa yang terjadi? Saulus juga diberitahu ada seorang murid bernama Ananias, a fruitful disciple, saudara. Saudara, dia mungkin tidak bisa membayangkan, cuma dengan menumpangkan tangan orang itu yang buta melihat. Seperti ada skill di matanya lepas. Dan saudaraku, menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Mungkin kita tidak bisa jangkau begitu jauh. Tapi saya pernah, yaitu saudaraku, mendapat firman Tuhan dari seorang nurse, ya, namanya Sri Dayati. Jangan salah dengar ya, bukan Kris Dayanti ya, saudaraku. Dan dia menyampaikan firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan kepada saya. Kami sempat melayani bersama-sama. Dia ada di GB Rock di Mojokerto. Dia sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, betapa bahagianya dia ketika dia melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat seorang yang mau mati di tempat tidur, menunggu kematian rumah sakit Darmo, di mana dia cuma seorang nurse yang sederhana. Maaf, yang membersihkan kotoran saya. Saudara tidak perlu jadi orang hebat, yang penting seorang yang taat. Ananias dari Damsyik menumpangkan tangan. Dan dalam kesaksiannya, Kisah Rasul 22, waktu itu sudah jadi Rasul Paulus, yang berkata, ada seorang murid bernama yaitu Ananias. Dan dia seorang yang mendapatkan nama yang baik. Good report, ya. Good report. Mendapatkan good report. Saya kira good report bukan sekedar bukan sekedar reputasi. Itu karakter. Apakah saudara saya sebagai warga kerajaan punya good report di tengah-tengah masyarakat? Itu kunci mulai daripada menjadi berbuah. Sebab saudaraku, kalau ada bad apple, kita mesti selidiki dari akarnya, dari hatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Berbuah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berbuah lebat. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul murid yang berbuah, bukan sekedar berdaun. Coba kita semua pada saat pagi hari ini jujur sebentar ya. Kalau misalnya ada seseorang yang bertanya kepada saudara hari ini, ada sebuah pertanyaan, apa yang berubah dalam hidupmu
sejak mengikut Yesus? Pertanyaannya ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin biasa ya bagi orang percaya. Kalau saya bertanya, kira-kira apa jawaban kita semua? Maksud saya di sini bukan memberikan sebuah jawaban yang kedengarannya rohani supaya dipuji dan dikagumi. Bukan, tetapi sebuah jawaban yang benar-benar nyata, sebuah jawaban apa adanya dan bisa dibuktikan kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Pasangan kita, bisa dibuktikan kepada suami kita, bisa dibuktikan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada siapa lagi, orang tua kita, teman-teman yang dekat dengan kita, bahkan bisa dibuktikan dengan kepada asisten rumah tangga, pembantu yang membantu kita yang ada di rumah. Apa yang sudah berubah dalam hidup kita semua yang bisa kita buktikan kepada mereka. Ya, hari ini saya mengajak kita semua menghadapi sebuah kenyataan yang mungkin terasa tidak nyaman. Karena saat ini saya melihat bahwa kekristenan itu mengalami degradasi yang luar biasa. Kekristenan hanya sebuah agama lah, sebuah agama saja. Ya, penting untuk kita renungkan. Ya, mungkin di antara kita kelihatan religius, sangat sibuk beragama. Apalagi ketika kita di gereja, bersama dengan saudara seiman, gandengan tangan menyanyi lagu apa? Bergandengan tangan. Wow, kelihatannya semua sangat rohani. Tutur katanya rohani sekali. Haleluya, puji Tuhan. Apalagi shalom, Tuhan baik. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Melayani, ikut komsel. Tapi di balik semua itu ada satu pertanyaan penting yang sering kita hindari. Apakah itu? Pertanyaannya adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh berubah? Yang Tuhan inginkan sekali lagi bukan kesibukan kita, tetapi sebuah perubahan hidup yang nyata, buah yang tetap secara konsisten, itu terus ada di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen yang saat ini kelihatan rohani, bahkan sudah sibuk melayani, tetapi masih belum sungguh-sungguh mau berubah. Saya sudah saksikan di mana ketika saya menghadiri sebuah seminar yang pembicaranya adalah evangelis Suset Hetting. Dia mengatakan seperti ini, saya ulangi lagi, saya pernah sampaikan di mimbar ini, bahwa ketika dia melakukan sebuah conference, ribuan pendeta dan hamba-hamba Tuhan itu hadir di konferensi itu. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, timbul sebuah impresi yang kuat di mana Roh Kudus berbicara bahwa di antara ribuan pelayan Tuhan ada satu pria yang tadi malam baru saja ke tempat prostitusi, ke tempat pelacuran, dan wanita yang bersama dengan dia bernama Monica. Jelas yang disampaikan oleh siapa? Evangelis Suset Hetting. Selesai khotbah, orang-orang sudah pulang semua, pelayan Tuhan. Ada seorang pria yang tidak beranjak dari tempat duduknya. Kemudian Evangelis Suset Hetting datang kepada pria tersebut. Belum sempat bertanya, pria itu menjawab, akulah orangnya. Kita melihat bahwa sudah melayani bahkan menjadi hamba Tuhan, tetapi ternyata kehidupannya masih belum berubah. Di Malang juga, saya mengikuti sebuah seminar. Suset Hetting juga berkata, di Malang ini, ada dua singer, dia mengatakan salah satunya, bahwa kamu setiap malam pergi berzina. Padahal Tuhan sudah memberikan engkau sebuah kasih karunia yang luar biasa, engkau boleh melayani di atas mimbar. Dua singernya itu wanita. Dan saat pagi hari ini, saya mau berkata bahwa hati Tuhan itu sakit. Banyak orang menyakiti hati Tuhan dan mereka tidak sadar. Survei Barna Group
Di sana dikatakan bahwa hanya 29 orang yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen, yang menyatakan imannya secara aktif, mempengaruhi keputusan mereka sehari-hari, seperti cara menggunakan uang, waktu, dan memperlakukan orang lain. Itu hanya berapa? 29%. Jadi 3 orang, tidak ada 1 orang yang melakukan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kata lain, banyak orang yang mengaku mereka percaya kepada Kristus, tetapi cara hidup mereka tidak mencerminkan karakter Kristus. Rajin beribadah, iya. Tapi tidak jujur. Suka bohong. Omongannya tidak bisa dipegang. Janji jam 2 nanti datangnya jam 9 malam. Pinjam uang, pura-pura lupa, gak dikembalikan. Aktif melayani, tetapi impulsif. Mudah marah dan sangat sering melukai keluarga dengan kata-kata yang kasar. Bahkan kita sudah mendengar bagaimana seorang pendeta itu KDRT dengan istrinya. Sulit mengampuni, pendendam. Jadi secara pengakuan mereka mengenal Kristus. Pengakuan mereka mengenal Kristus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mencerminkan Kristus. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 5, firman Tuhan dengan jelas berkata begini, terjemahan sederhana Indonesia. Memang di depan orang mereka apa? Berlagak saleh. Seperti orang yang takut sama Tuhan. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Ini yang buat rame di gereja ya orang-orang seperti itu. Ataupun diubahkan oleh kuasanya. Jadi sekali lagi, Tuhan rindu supaya kita mengenal Dia, supaya kita diubahkan oleh kuasanya, semakin hari kita semakin seperti Kristus. Dan Paulus menulis, jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti itu. Bahkan seorang psikolog yang bernama Dr. Henry Cloud, dia menyebut fenomena ini, ayat di dalam 1 Timotius 3 ayat 5 ini, sebagai spiritual performance without inner transformation. Artinya apa? Penampilan rohani tanpa transformasi batinia. Sekali lagi kita jadi orang Kristen itu bukan untuk supaya orang tahu, wow kita orang Kristen hari Minggu ke gereja. Wow kita bawa Alkitab ke gereja. Wow dia orang kudus. Tidak. Bukan penampilan rohani. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah transformasi batinia. Seseorang bisa menjadi terampil beragama, hafal ayat, bisa tahu ayat yang tepat, bahkan bisa khotbah di atas mimbar ini. Dia bisa berdoa, terdengar doanya itu indah, panjang, puitis, bisa. Bahkan dia bisa bersaksi dan orang mendengarkan kesaksiannya menjadi terharu. Tahu cara melayani sehingga orang terkagum-kagum atas pelayanannya. Tetapi tidak pernah sungguh-sungguh membiarkan firman itu mengubahkan hidupnya. Sekali lagi saya mau bertanya, apakah firman yang kita dengar setiap minggu itu mengubahkan hidup kita? Bahkan ada sebuah riset, Lifeway Research namanya. Di sana menulis bahwa 67 orang non-Kristen di Asia Tenggara itu mengatakan mereka belum pernah melihat perbedaan nyata hidup antara perilaku orang yang percaya kepada Tuhan atau orang Kristen dan orang pada umumnya di lingkungan mereka. Jadi dengan kata lain orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Terus faedahnya apa kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak ada bedanya dengan mereka? Orang dunia khawatir, mereka juga khawatir. Orang dunia mengejar pengakuan dan pujian manusia. Mereka juga hidup dari validasi dan pencitraan. Sekali lagi kalau jadi orang Kristen jangan pencitraan apalagi di sosial media. Suami istri bisa kelihatan mesra tetapi di rumah belum tentu. Orang dunia mengandalkan uang sebagai sumber keamanan. Mereka juga lebih percaya harta daripada Tuhan. Jadi tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan mereka yang mengikuti arus dunia. Warga kerajaan sepertinya kaget ya. Ya, sekali lagi prosentase ini bukan untuk membuat kita merasa kecil hati ya. Tetapi untuk mengajak kita melihat diri kita dengan jujur. Kalau firman Tuhan disampaikan, Tuhan rindu supaya kita mengalami next level.
supaya kita introspeksi di hadapan Tuhan. Kita meminta Tuhan untuk intervensi, ikut campur dalam kehidupan kita, supaya terjadi perubahan dalam hidup kita sebagai murid Kristus. Hidup yang diubahkan semakin hari semakin seperti Kristus, hidup yang berbuah. Saudara, sebenarnya Tuhan Yesus dari dulu, sejak dulu, jauh sebelum survei yang dilakukan ataupun penelitian dilakukan, sudah berbicara seperti ini di dalam Yohanes 15 ayat 8. Ya, coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perhatikan ayat ini. Yesus tidak berkata, Bapa-Ku dipermuliakan kalau engkau kelihatan rohani. Kelihatan seperti orang saleh. Atau Yesus tidak berkata, Bapa-Ku dipermuliakan kalau kamu hafal banyak ayat. Kamu posting ayat maupun renungan setiap pagi. Yesus tidak berkata, Bapa-Ku dipermuliakan kalau kamu punya jabatan rohani. Enggak. Bapa-Ku dipermuliakan kalau kamu melayani di banyak bidang, tetapi di rumah kasar dan tidak sabar, apalagi di jalan. Bapa-Ku dipermuliakan kalau kamu menangis waktu penyembahan. Yesus tidak berkata seperti itu, tetapi kamu masih menyimpan kepahitan. Tetapi Yesus berkata apa? Bapa-Ku dipermuliakan jika kamu apa? Berbuah banyak. Jadi pada saat pagi hari ini kita akan membahas 3 hal penting. Ada 3 pertanyaan. Coba kita akan belajar pelan-pelan supaya kita menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang agamawi, tetapi Kristen yang sesungguhnya yang Tuhan rindukan. Ada 3 hal orang Kristen yang berbuah. Yang pertama, apa itu buah yang sesungguhnya? Pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana cara berbuah? Dan pertanyaan ketiga, mengapa buah itu penting? Dan kita akan memulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa itu buah yang sesungguhnya? Di dalam Lukas 6 ayat 44 ayat 45 sudah saya potong menjadi kalimat yang pendek. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Poin yang pertama, apakah itu buah? Buah itu bukan performa. Perhatikan baik-baik. Buah adalah siapa kita sebenarnya. Apa itu performa? Performa itu penampilan luar, kesan rohani yang terlihat. Apa yang kita tampilkan di depan orang lain itu performa. Dan banyak orang mengira bahwa buah adalah performa rohani. Padahal bukan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya yang dewasa, jangan sampai kita tertipu. Karena sama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat performa seseorang. Tetapi Tuhan itu melihat hidup kita yang benar-benar berbuah. Kita berubah dan berbuah dari dalam keluar, inside out, dimulai dari hati yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Berubah menjadi kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Buah bisa dipalsukan loh. Buah tidak bisa dipalsukan. Buah adalah bukti yang nyata dari karya Roh Kudus dalam hati yang diperbaharui. Nggak bisa dipalsukan. Kalau performa itu bisa dibuat untuk dilihat orang. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, warga kerajaan tahu bahwa banyak sekolah, banyak akademi kepribadian. Banyak sekali, apalagi di Surabaya. Itu bisa merubah performa kita. Cara kita bicara,
gestur tubuh kita, cara duduk itu harus bagaimana, ekspresi kita, pembawaan diri, sehingga kita kelihatannya keren, meyakinkan. Tetapi buah adalah hasil dari kehidupan yang tinggal dalam Kristus. Kita bedakan. Jadi performa, penampilan luar, itu lahir dari keinginan untuk diakui dan dipuji manusia. Percuma kalau cuma dipuji dan diakui manusia, tetapi tidak dipuji dan diakui oleh Tuhan. Sedangkan buah itu lahir dari kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Mana yang kita pilih? Performa atau buah? Ada sebuah toko dekorasi di mall menjual pohon apel plastik. Bagus nggak pohonnya? Bagus. Lihat hijaunya, hijau sempurna daunnya itu. Ya, buahnya merah, mengkilap, tidak pernah layu, tidak kotor, buahnya tidak pernah jatuh. Selalu kondisi bagus sekali. Tapi coba, ada yang mau makan buah apel plastik? Ada? Nggak mau. Betul. Nggak bisa dimakan buahnya. Nggak memberikan nutrisi, nggak. Tidak menyegarkan dan tidak memuaskan rasa lapar. Hanya menjadi pajangan saja. Banyak orang Kristen hari ini mirip pohon apel seperti itu. Terlihat baik dari luar. Aktif di gereja, foto ketika baptis dipasang di living room. Supaya kelihatan kalau dia sudah dibaptis jadi orang Kristen, sah. Membagikan ayat renungan setiap pagi. Tapi di rumah, maaf, mudah marah, mudah emosional, di tempat kerja, tidak bisa dipercaya, tidak bertanggung jawab. Saya pernah jadi kepala sekolah sebuah playgroup TK. Bayangkan, ada guru agama Kristen, waktu mengajar selalu minta izin pergi untuk melayani Tuhan, persekutuan. Baik gak sih ikut persekutuan? Baik. Tapi kalau meninggalkan pekerjaan, itu gak bertanggung jawab. Di media sosial, terus sibuk mencari pencitraan supaya dipuji, dikagumi. Sekali lagi saya memberitahu, ya, yang dicari biasanya apa? Like, follower. Ada beberapa orang Kristen, ya ini sementara ini saya melihat dengan bangganya berkata, aku gak bisa berubah kok. Memang aku orangnya keras seperti itu. Kalau gak mau ya sudah. Ada yang seperti itu. Gampang marah. Jadi jangan cari masalah dengan saya. Kalau berbuat jahat dengan aku, kamu berbuat baik, aku bisa berbuat lebih baik daripada kamu. Tapi kalau berbuat jahat, aku bisa berbuat lebih jahat daripada kamu. Ambisius, suka membalas. Pertanyaan sekarang, sifat-sifat yang saya sampaikan tadi. Apakah karakter seperti itu layak terus dipelihara dan dipertahankan? Tanya kepada orang-orang dekat kita, pantas gak dipertahankan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan? Karena saya beritahu warga kerajaan, tidak setiap atau semua yang alami, yang natural dalam kita itu baik. Belum tentu. Tidak semua kebiasaan lama kita itu pantas dipertahankan. Dan tidak semua sifat yang melekat pada kita itu adalah identitas yang sehat. Karakter seperti itu tidak memuliakan Tuhan. Dalam pertumbuhan rohani seseorang itu belajar tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus untuk bisa membedakan mana karakter yang harus dipupuk, mana yang harus disalibkan, mana yang harus diubah, mana yang harus ditinggalkan. Kenapa? Jawabannya adalah ini. Buah karakter adalah siapa kita sebenarnya. Ada yang kenal dengan Bu Tin. Oh, Bu Tin, seseorang yang sabar, suka neraktir orang. Contohnya seperti itu.
Kita dikenal dari karakter kita. Dan buah roh adalah bukti siapa kita sebenarnya dalam Kristus. Kalau kita tidak memiliki buah roh, bagaimana kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa Kristus ada di dalam kita? Enggak bisa. Jadi sekali lagi, apa itu buah? Buah itu karakter, buah atau karakter adalah siapa kita sebenarnya. Dan kita harus memiliki buah roh karena itu adalah bukti siapa kita sebenarnya dalam Kristus. Itu yang pertama. Poin yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana cara berbuah? Di dalam Yohanes 4:15 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hal yang kedua, berbuah bukan soal kerja keras, tapi soal tinggal di tempat yang benar. Ini kabar baik dan sekaligus yang paling sering disalahpahami. Ya, kita hidup di zaman yang lebih menghargai aktivitas yang instan daripada sebuah proses perubahan yang panjang, yang sunyi, tidak ada orang yang tahu dan yang tidak terlihat. Dan sekarang ini kita bisa dengan mudah menemukan podcast. Contohnya 5 langkah jadi versi terbaik dirimu, atau podcast ada tantangan ya 75 hari membangun kebiasaan. Bahkan saat ini ada aplikasi yang menghitung berapa menit saudara berdoa hari ini, berapa fatsal, berapa ayat yang dibaca hari ini. Dan tanpa sadar kita membawa mentalitas itu ke dalam kerohanian kita. Dan berkata kalau saya berdoa lebih lama, kalau saya baca Alkitab lebih banyak, kalau saya melayani lebih aktif, maka saya akan lebih berbuah. Yesus berkata apa? Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Kata kuncinya bukan berusaha lebih, bukan bekerja keras, tetapi kata kuncinya adalah tinggal. Katakan bersama-sama 2, 3, tinggal. Bahasa aslinya meno. Meno dalam bahasa Yunani artinya apa? Berdiam, menetap, tidak kemana-mana. Bayangkan ya, ada sebuah ranting daripada pohon apel, kita patahkan kemudian taruh di pot. Kemudian dikasih air, disiram, kasih vitamin, dirawat dengan baik. Kasih pupuk lagi. Mungkin bisa bertahan beberapa hari. Tetapi dia tidak akan pernah bisa berbuah. Mati ia. Bukan karena usaha, tetapi dia terputus dari sumber hidupnya, yaitu pohon tadi. Tetapi ranting yang tetap di pohon, mungkin tanpa pupuk ekstra, tetap akan berbuah pada musimnya. Jadi sekali lagi bukan karena ia bekerja keras, tetapi karena ia tidak pernah memisahkan diri dari batang pohon itu. Mau berbuah, tinggal dalam Yesus. Apa arti tinggal dalam Yesus? Tinggal dalam Yesus adalah hidup yang sepenuhnya bergantung kepada Kristus. Makanya Tuhan mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kuda dan kereta dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara kita tinggal dalam Yesus, tinggal dalam Yesus adalah kita bergantung pada Kristus, bukan bergantung kepada kekuatan kita, finansial kita, uang kita, orang-orang yang ada di belakang kita, backing kita, tetapi kita sungguh bergantung kepada Kristus, menjadikan Yesus sebagai apa? Sumber, menjadikan dia sebagai pusat dan tujuan hidup yang nyata. Jadi tujuan kita adalah Yesus Kristus. Dalam apa? Pikiran kita, keputusan dan tindakan sehari-hari. Dan bagaimana kita bisa lakukan itu? Bagaimana caranya? Di dalam Yohanes 15 ayat 7, firman Tuhan dengan gamblang berkata seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
di dalam Yesus Kristus. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi orang yang mengatakan bahwa dia tinggal di dalam Kristus, maka dia harus tinggal di dalam firman-Nya. Dan apa arti tinggal dalam firman Tuhan? Tinggal dalam firman adalah hidup di bawah otoritas firman Tuhan secara terus-menerus. Bukan hari ini, terus besok tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Tidak, tetapi terus-menerus dengan mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Yaitu firman itu sendiri, merenungkan dan menaatinya sampai firman itu membentuk karakter dan kehidupan kita. Semakin hari, semakin seperti Kristus. Firman itu membawa kita menjadi serupa Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang membentuk hidup kita itu bukan karakter dan hukum kehidupan kita itu bukan hukuman. Ada orang maling ayam, dimasukkan penjara, diberi hukuman, keluar dia akan melakukan hal yang sama. Bukan karena tekanan situasi atau sekedar aturan. Bayangkan aturan hukum diciptakan untuk dilanggar. Bukan rasa takut tetapi firman Tuhan. Ya ingat ya, tinggal dalam firman bukan artinya terus menerus kemana-mana kita bawa Alkitab di tangan. Ya perhatikan kalimat ini saya bacakan. Melainkan terus menerus membiarkan firman itu menentukan respon kita terhadap setiap situasi hidup yang kita hadapi. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi orang yang tinggal di dalam firman Tuhan itu terus menerus membiarkan firman itu menentukan respon kita terhadap setiap situasi hidup yang kita hadapi. Yang menentukan bukan ego kita atau daging kita, tetapi firman Tuhan. Saya akan berikan sebuah contoh yang mudah. Kalau di jalan, kita disalib oleh kendaraan lain dengan cara yang tidak sopan dan hampir menyerempet kendaraan kita. Kita berespon atau bereaksi. Kalau kita bereaksi dengan ego dan kedagingan kita, kita bisa buka kaca mobil kemudian marah-marah, keluarkan tangan kita miso-miso, bisa. Itu sekali lagi yang menentukan itu adalah ego atau daging kita. Tetapi kalau yang menentukan itu adalah respon, yang membiarkan firman itu menentukan respon kita, kita akan berbeda. Kita bisa berpikir jangan-jangan orang itu keburu-buru, mungkin ada yang sakit, ada keperluan yang mendadak, atau lagi kebelet. Jadi cepat-cepat. Atau memang ya dunia ya seperti itu. Dan kita sebagai orang percaya tidak mau seperti dunia. Jadi sekarang tinggal kita membiarkan firman itu menentukan respon kita atau menentukan reaksi dari ego atau kedagingan kita. Ada seorang suami yang saya kenal betul orang ini. Dia ini memiliki sebuah karakter keras sekali memang. Dia mudah marah. Selama bertahun-tahun dia selalu berkata begini, memang aku orangnya ya begini. Saya nggak bisa berubah. Kalau orang salah harus saya semprot. Semprot di sini bukan disemprot air ya. Semprot itu dimarahi. Suatu hari dia membaca ayat Alkitab. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sebelumnya kalau istrinya melakukan kesalahan kecil, langsung disemprot, langsung dimarahi, dibentak. Tetapi ketika firman Tuhan itu menegurnya, setiap kali mau emosi mulai naik, dia mengingat kembali firman Tuhan. Dan dia memilih untuk menahan diri. Bisa gagal? Iya, kadang gagal, tetapi dia bertobat dan terus belajar taat. Beberapa tahun kemudian orang-orang melihat dan berkata, dulu dia pemarah sekali, tetapi sekarang dia jauh lebih sabar. Apa yang terjadi? Bukan karena dia mengikuti seminar pengendalian emosi, enggak.
Gak pernah dia. Bukan dia berusaha membangun citranya supaya kelihatannya lebih baik atau supaya bisa dipuji. Tetapi dia terus menerus membiarkan firman Tuhan mengubahnya sampai firman itu membentuk karakternya. Itu artinya tinggal di dalam firman. Menjadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi firman itu tidak hanya dibaca saja. Tetapi menjadi otoritas yang mengarahkan keputusan kita, perkataan, sikap kita. Dan juga karakter kita setiap hari. Dan tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus. Dan ketika firman menjadi otoritas dalam hidup kita, maka dia akan membentuk kita semakin hari semakin seperti Kristus. Tinggal dalam Yesus, amin. Tinggal dalam firman-Nya, menjadi pelaku firman Tuhan. Itu jawaban yang kedua. Dan yang terakhir, mengapa buah itu penting? Ayat ini tidak perlu kita baca lagi karena kita sudah membacakannya beberapa kali. Supaya Bapakku dipermuliakan. Ternyata hal yang ketiga, hidup yang berbuah adalah kesaksian yang nyata tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Apa maksudnya? Yesus berkata, Bapakku dipermuliakan ketika kita berbuah. Artinya ketika kehidupan kita berbuah dan menghasilkan buah yang banyak, itu bukan sekedar tanda kita sudah bertumbuh. Ya, kalau kita berbuah kita sudah bertumbuh. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bukti nyata bahwa Tuhan itu benar-benar bekerja dalam hidup kita. Warga kerajaan kita hidup di zaman di mana banyak orang meragukan agama. Bukankah mereka benci Tuhan? Mereka enggak. Justru sebaliknya banyak mereka mendambakan sesuatu yang asli, yang otentik, yang benar. Tetapi masalahnya adalah mereka terlalu sering melihat orang Kristen yang bicara soal kasih, tetapi kehidupan mereka tidak ada kasih. Mereka munafik, bicara tentang integritas, tetapi mereka tidak jujur, mereka tidak bertanggung jawab. Bicara kerendahan hati, tetapi mereka selalu minta diakui, minta validasi. Bicara pengampunan tetapi menyimpan dendam bertahun-tahun. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ini bukan sebuah hal yang saya asal berkata-kata saja, tetapi ada sebuah research namanya Pew Research Center. Dia mengatakan 72% dewasa muda di Asia yang tidak beragama mengatakan mereka terbuka kepada spiritualitas. Tapi tidak tertarik pada institusi agama. Dengan alasan utama apa? Tidak melihat bukti nyata perubahan hidup di komunitas beragama. Bayangkan 72%. Ini bukan masalah teologi warga kerajaan. Ini masalah buah. Karena kenapa? Banyak orang Kristen, ya tepatnya ketiadaan buah dalam hidup mereka. Ada sebuah kutipan di dalam buku yang ditulis oleh Mother Teresa yang berjudul No Greater Love. Beliau menulis begini, ketika saudari-saudari kami, jadi para suster itu, berada di Sri Lanka, ada seorang menteri pernah berkata kepadaku, kepada siapa? Mother Teresa, sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia berkata, Ibu, saya cinta Kristus, tapi saya benci orang Kristen. Hal yang sama pernah disebutkan oleh Mahatma Gandhi. Dan dia berkata, kenapa? Kok bisa seperti itu? Dia menjawab, karena orang Kristen tidak memberikan kami Kristus. Mereka tidak menghidupi iman Kristen mereka sepenuhnya. Artinya apa maknanya? Mereka melihat banyak orang Kristen, tetapi mereka tidak pernah melihat Kristus di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Bukan tidak ada khotbah, bukan karena tidak ada traktat, tetapi cara hidup mereka itu mengecewakan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jadi intinya bukan dunia tidak mau Kristus. Mereka tidak benar-benar melihat Kristus dalam hidup orang percaya. Labelnya Kristen tetapi dalamnya kosong, tanpa ada isinya. Warga kerajaan berbuah bukan
Berbuah banyak sekali lagi bukan berarti kita harus menjadi orang yang sempurna. Kita belum sempurna. Justru orang yang benar-benar berbuah biasanya adalah orang-orang yang sadar akan kelemahan. Sadar gak kelemahan kita? Tetapi tetap mau berubah dan bertumbuh. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, mereka mau mengakui kesalahan, mau meminta maaf. Setia melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Sekali lagi, dunia di sekitar kita tidak sedang menunggu argumen yang lebih kuat tentang keberadaan Allah. Mereka sedang menunggu melihat seseorang yang hidupnya tidak bisa dijelaskan kecuali oleh Tuhan. Di mana dalam kehidupan seseorang ketika dia disakiti dia tetap mengampuni. Dia jujur ketika kejujuran itu tidak mendatangkan keuntungan. Dia tetap damai ketika kondisi atau hidupnya sedang hancur. Dia mengasihi tanpa pamrih dan tanpa syarat. Itu yang dibutuhkan oleh dunia. Tidak bisa dikerjakan oleh dunia hal-hal yang saya sebutkan tadi. Hanya orang yang dikuasai oleh Kristus dan firman-Nya. Warga kerajaan, sekali lagi kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi kesaksian. Firman Tuhan katakan tinggal dalam aku. Kita akan bertumbuh bukan karena usaha kita, bukan kekuatan. Tapi Kristus kasih-Nya yang mengalir dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi jawaban. Ada ini sebuah contoh kisah terakhir yang akan saya sampaikan. Orang tersebut bernama Samuel Truett Cathy yang mendirikan sebuah restoran seperti McDonald, Kentucky, Chick-fil-A ya. Jadi burger yang isinya ayam. Dia seorang yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang menarik, banyak orang mengenal imannya dan banyak yang tertarik kepada kekristenan. Itu bukan karena khotbahnya si Samuel Truett Cathy. Jadi sejak membangun usahanya, dia memiliki sebuah prinsip yang tidak biasa. Dia mengatakan bahwa keuntungan bukanlah tujuan utama bisnis. Padahal saat ini kalau orang berbisnis itu tujuan utamanya apa? Cuan, keuntungan. Tetapi dia mengatakan bukan itu, kalau saya berbisnis tujuan utama bisnis saya bukan untuk mencari keuntungan baginya. Perhatikan baik-baik, dia berkata bahwa bisnis adalah sarana untuk melayani orang lain dan memuliakan Tuhan. Dia memperlakukan karyawannya, memperhatikan kebutuhan mereka, menciptakan lingkungan kerja yang begitu penuh dengan integritas. Dan salah satu keputusannya yang menggoncang, yang sangat terkenal adalah dia memilih menutup seluruh restorannya setiap hari Minggu. Padahal bayangkan hari Minggu adalah hari di mana orang-orang makan. Dia menutup dan banyak orang menganggap alasannya tidak masuk akal. Dia kehilangan banyak uang loh kalau tutup hari Minggu. Namun ada hal yang lebih penting menurut Truett Cathy. Dia mengatakan hari Minggu, ya jangan cari keuntungan saja. Saya akan memberikan kesempatan kepada karyawan saya untuk sudah capek 1 minggu bekerja. Untuk apa? Beristirahat. Supaya mereka bisa kumpul bersama dengan keluarganya. Dan yang terpenting bagi yang Kristen, mereka bisa ke gereja bersama. Coba kita perhatikan. Dan banyak orang yang mulai bertanya, mengapa perusahaan ini berbeda? Dan mereka bertanya apa yang membuat pemimpinnya hidup seperti itu. Jadi sekali lagi, kesaksian Injil itu bukan hanya soal kata-kata. Tetapi sebelum orang mendengar apa yang kita katakan, mereka terlebih dahulu melihat bagaimana kita hidup. Amin. Sekali lagi, saya rindu setiap daripada kita, ayo kita berubah. Yang berbuah lebih banyak lagi. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kesimpulan pada saat pagi hari ini adalah, buah adalah karakter siapa kita sebenarnya, bukan performa. Yang kedua, berbuah hanya terjadi jika kita tinggal dalam Kristus, bukan karena usaha kita sendiri. Hidup
yang berbuah, ada kesaksian paling kuat bagi dunia. Sebenarnya saya ada beberapa kesaksian tetapi waktunya sudah selesai. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya